Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita mulai pembelajaran kita dengan materi menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Baik anak-anak sekalian, silakan perhatikan slide yang sudah Bapak tayangkan, yaitu tentang tradisi Islam di Nusantara. Ini adalah berkaitan dengan kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan umat Islam, khususnya yang ada di Nusantara. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa setelah Islam masuk ke Nusantara ini, maka menjadi tumbuh dan berkembang baik ajaran Islam itu sendiri maupun tentang kebudayaan yang diwarnai dengan nilai-nilai Islam, sehingga memunculkan dan menumbuhkan kebudayaan baru, khususnya kebudayaan yang bercorak Islam. Anak-anak sekalian, tradisi Islam di Nusantara sebagaimana yang kita ketahui bahwa tradisi itu muncul karena adanya kebiasaan ataupun perilaku yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi tabiat, menjadi adat, menjadi budaya ataupun kebudayaan. Termasuk ajaran Islam sudah mewarnai tata cara hidup penduduk di Nusantara sehingga membentuk kebudayaan Islam Nusantara. Nah, anak-anak sekalian, ya, ada sebuah pertanyaan yang terdapat di buku siswa, yaitu tentang percakapan Anissa dengan Bu Kiswati ya, di mana Anissa menyampaikan bagaimana sikap kita terhadap tradisi atau budaya asing yang masuk ke Indonesia. Maka jawabannya yang tepat adalah bahwa kebudayaan asing itu bisa kita contoh dan kita bisa terapkan asalkan sesuai dengan kepribadian bangsa dan terutama lagi adalah dengan syariat Islam. Nah, anak-anak sekalian, sebelum lebih jauh kita mengetahui tentang tradisi Islam di Nusantara, maka kita ketahui dulu bahwa sebelum datangnya Islam di Nusantara ini juga sudah ada tradisi yang kita sebut sebagai tradisi Nusantara sebelum Islam, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa agama sebelum Islam di Indonesia ini sudah berkembang, atau di Nusantara ini sudah berkembang agama Hindu dan Buddha. Bahkan sebelumnya lagi yang kita sebut dengan paham animisme dan dinamisme, bahwa kepercayaan terhadap benda-benda yang ada di alam ini, maka itu juga sudah menjadi kebudayaan tradisi penduduk Nusantara sebelum datangnya Islam, ya, seperti percaya kepada pohon yang keramat, ya, kemudian benda-benda keramat lainnya, dan juga kuburan yang keramat. Nah, begitu juga dengan masuknya agama Hindu dan Buddha, ya, ada kebudayaan yang kita lihat, yaitu adanya relief pada candi-candi, pada dinding,
patung-patung, ya, itu adalah bekas dari kebudayaan ajaran Hindu dan Buddha yang masih bisa kita lihat sampai saat ini, di mana nilai-nilai agama ini bisa menjadi basic ataupun menjadi pengaruh terhadap suatu kebudayaan. Nah, begitu juga dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia, itu akan menumbuhkan budaya tersendiri yang kita sebut dengan budaya Islam yang memang berasal dari ajaran Islam itu sendiri, dan ada juga yang merupakan percampuran dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia sebelum masuknya Islam, yang kita sebut dengan akulturasi budaya Islam, ya, di mana kebudayaan asing itu dilandasi dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga memunculkan kebudayaan baru yang bernilai Islami yang kita sebut sebagai akulturasi budaya Islam. Tentu ini boleh kita laksanakan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari apabila memiliki prinsip-prinsip, di antaranya yang pertama, tidak melanggar ketentuan hukum halal haram. Yang kedua, mendatangkan maslahat ataupun kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu sesuai dengan prinsip al-wala, yaitu kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dicintai oleh Allah. Kemudian al-bara, yaitu berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, ya, ada tradisi Islam di Nusantara ini yang bisa kita perhatikan dan kita ketahui, baik itu merupakan dari ajaran Islam itu sendiri ataupun merupakan pengaruh dari perbauran nilai-nilai Islam terhadap budaya pada suatu masyarakat. Yang pertama, adanya nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa, ya. Pada bulan awal, yaitu di bulan Jawa itu ada namanya Suro, bulan Suro, ya. Itu ada isi kandungan dari pada bulan Muharram, karena bulan Suro itu sama dengan bulan Muharram. Kemudian bulan Jawa itu setelah Suro ada namanya Sapar. Ini sesuai dengan bulan yang ada di Islam yang kedua, yaitu Sapar. Kemudian bulan Mulut itu diambil dari bulan Rabiul Awal. Ba'da Mulut, Rabiul Akhir. Dan begitu seterusnya, dapat dilihat dari buku siswa. Kemudian adanya seni bangunan masjid, ya. Kita lihat masjid di Jawa itu ada berbentuk pendopo, ya. Pendopo itu adalah kebudayaan Jawa. Kemudian seni ukir adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid. Jadi masjid itu diindahkan dengan seni ukir yang sudah dimiliki, yang sudah diketahui oleh penduduk sebelumnya, oleh masyarakat sebelumnya. Kemudian anak-anak sekalian, kita lihat juga adanya kaligrafi, yaitu tulisan Arab indah. Nah, ini bisa kita lihat baik di masjid maupun di lainnya. Ini merupakan termasuk tradisi Islam. Kemudian seni tari juga mengandung nilai-nilai Islam.
ya. Di antaranya seni tari yang ada di Indonesia seperti tari Sudati dari Aceh, ya. Kemudian tari Zipin, yaitu bacaan selawat dengan menggunakan musik, dengan menggunakan lagu-lagu tertentu yang mengandung nilai-nilai Islam, termasuk seni musik, ya, seni musik yang sudah ada pada masyarakat sebelumnya itu mengandung nilai-nilai Islam, itu namanya seni musik Islami. Termasuk seni pertunjukan, ya, wayang yang diisi dengan ajaran-ajaran Islam, ya. Termasuk seni sastra yang ada, babat, dongeng-dongeng yang ada di dalamnya nilai Islam. Hikayat, yaitu dongeng, cerita yang juga ada nilai-nilai Islam. Suluk, kesenian debus, ya. Dan banyak lagi kebudayaan-kebudayaan yang perlu kita lestarikan yang mengandung nilai-nilai ajaran agama Islam. Di antaranya adalah Maulid Nabi, halal bihalal, dan sebagainya. Nah, anak sekalian, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita, terutama untuk mensiarkan ajaran agama Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.